kok kita di jalan kayak gini ya gitu. Gue kepikiran karena emang gue takutnya nih anak-anak ngedrop, jadi asal aja ngambil jalur. Tolong dong yang di depan. Udah bang, itu udah tahu kok ini jalurnya. Ya udah jalan. Ini gamelan makin kenceng aja bang, makin kenceng nih gamelan. Nah, yang gue curiga di pos 3 itu ada bapak-bapak, gue inget dia pakai topi, tau topi petani kan? Oke, ya. Ya, nah mungkin itu kali Raden Surya Kencana kalau menurut gue ya, karena dia tuh sempet goyang pala, nunjuk ke bawah bang, ke gue. Selamat malam, Bang Bani. Bani ya, Bang? Bani. Ya? Oke. Apa kabar, Bang Bani? Baik. Sehat, Bang? Iya, sehat. Dari Bang. Cikarang, jauh banget. Thank you, Bang, sekali lagi, Bang ya. Iya. Oke, Bang, kita udah nggak usah ngebahas-bahas masalah ini ya. Langsung kita ke inti poinnya aja nih, Bang. Iya. Pendakian di tahun 2019, yang dimana pada saat itu lu dan ke-9 teman lu ini melakukan pendakian. Ini terornya bukan main, sampai main fisik, Bang. Main fisik. Salah satu temen lu sempet diikutin dari bawah sampai turun itu dengan cara digendong. Dicekek. Sosoknya apa tuh bang kalau boleh tahu? Hitam. Hitam. Kayak orang kebakar. Wah. Tapi nyala matanya. Nyala. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Kemarin tuh salah niat aja sih dari temen tuh. Gue pergi bersepuluh. Jadi salah satu dari mereka tuh ada yang penasaran katanya. Gue diajak ngedadak pada saat sebelum maghrib, gue inget. Karena gue berangkat itu jam 7. Jam 7 berangkat, gue ragu bang. Gue ragu karena gue udah ngeliat hal-hal yang beda di gerakan-gerakan mereka tuh udah nunjukin aura-aura negatif gitu buat rasa yang gak nyaman gitu. Gue gak nyaman. Panas bang, kalau ada yang kayak begitu kan panas ya. Iya. Itu gue gak nyaman. Maksain berangkat akhirnya. Nah, gue udah ngomong padahal nih cewek ada yang lagi datang bulan, kalau datang bulan mendingan dibatalin. Nanti kita undur aja sampai selesai. Gak ada bang. Pokoknya udah aman, gas. Udah gas ya gitu. Karena emang gue selalu di belakang kalau berangkat. Nggak mau gue di depan karena takut nanti ada yang ketinggalan atau apa gitu. Gue kan penanggung jawab ntarnya gitu. Karena gue yang paling tua ntarnya pasti jadi pertanyaan nih di bengkel gue gitu kan. Berangkatlah kita. Itu berangkat normalnya kalau dari Cikarang harusnya 3 jam ya bang. Paling lama itu 3,5 jam. Sampai ke Cibodas biasanya 4 jam paling lama. Tapi hari itu hampir 6 jam. Karena berangkat tuh jam 7. Sampai sana tuh jam 2 bang. Aneh gitu gue jadi. Macet apa gimana bang? Nah jadi di sini sebenarnya gue bisa bilang kita udah di dimensi lain dari awal sebetulnya. Kalau kata gue. Karena gue ngeliat perjalanan gak biasa gitu ketika lagi masuk. Kok dari Kelapa Nunggal harusnya perumahan. Waktu itu gue sadar di Kelapa Nunggal itu baru jam 9. Yang akhirnya keluar itu jam 11 kita baru sampai Citerep bang. Yang sampai akhirnya
itu rem gue dikasih blong bang. Jadi gue ngehajar motor orang tuh, gue nabrak kaki ini gue sampai bengkak nih semua nih. Cuman tulang untung nggak retak sih. Itu dikasih kosong, rem blong. Di situ juga sebenarnya udah kode sih tanda. Itu tanda yang kesekian kali ya. Udah dikasih aba-aba gue udah. Gak usah lu gitu maksudnya. Kita lanjut aja, aman pokoknya. Nah itu gue udah curiga di situ. Nyari bangkeling lama tuh. Sampai akhirnya kita di warung yang kosong. Nah ini nih yang gue gak habis pikir. Malam itu banyak yang bilang di depan, bang rame banget nih sekarang. Rame? Katanya pendakian lagi rame. Tapi kok base campnya tutup gitu, pada tutup. Bahkan warung-warung yang buka tuh sedikit aja waktu itu jam 2. Mungkin gue pikirnya, oh udah jam 2 kali, tutup tidur kali. Gitu. Itu udah nggak biasa di situ. Nah, pagi itu jam 6 bangun. Kita jadi nih ngelintas. Akhirnya kan kita naik angkot tuh berangkat. Ya. Sampai Simaksi agak terang. Terus kita laporan, ya udah langsung. Kalau bangkeling gitu, nggak usah ini lagi. Kita langsung jalan ke pos sampah. Nah, dari pos sampah ini bang yang lebih aneh. Yang lebih anehnya tuh, itu udah anak-anak ngeluh semua. Ntar di pos 1 istirahat aja dulu. Capek banget nih. Kalau keburu, turun aja deh. Ada yang lari, beli nasi di warung gitu. Kita jangan masak. Sebenarnya itu udah kode sih. Udah lu turun, jangan balik. Cuma kita nggak ada yang nangkep ke situ bang. Dia ngomongnya itu tegas. Jadi balik deh. 1 beli nasi. Baru mau pos 1, ngapain juga? Kan kita tadi makan. Sampai sebegitu lelahnya emang lu? Gue bilang. Ternyata emang kita udah di dimensi lain nih bang. Cuman udah pada ribut nih ngomongan. Kenapa gue bilang dimensi lain? Nggak ketemu juga warung bang. Nggak ada warung. Kok nggak ada yang buka ya? Tapi temen gue si Lea ini ngomong sama yang si Windy. Kok anak-anak ada yang berhenti jajan nih biasanya. Pada berhenti gitu. Kita kenapa nggak istirahat? Udah cus aja dulu, ntar istirahat gampang. Nah di jalan itu juga, gue langsung sih dalam hati ngomong. Kalau emang kita ada salah, di niat, tolong dimaafin. Kita teman-teman cuma mau naik, nggak ada niat-niat lain. Gitu. Sambil, tapi nanti gue ceritain di akhir ya, karena si cewek ini sebenarnya udah ada dapet sedikit nih di hari pertama nih. Oh, oke. Itu bang sebenarnya. Awalnya itu. Awalnya. Kenapa jadi perjalanan ini sebegitu unik menurut gua. Gitu. Nah, di pos 3 kita istirahat di pos 3. Capek tuh. Anak-anak, ya udah ngemih dulu. Masak bang. Air jangan ini terlalu banyak ya. Takutnya nanti di surken nggak ada mata air. Gitu. Tapi kan katanya musim hujan. Oh ya udah sih. Masak aja dulu. Nah yang gue bingung bang. Kalau kan kita ngumpul ya biasanya ya. Saling sapa lah ya. Kalau ada yang lewat kan penuh nih. Ini orang udah kayak zombie. Nah yang gue curiga di pos 3 itu ada bapak-bapak. Gue inget dia pakai topi, tau topi petani kan? Oke ya. Ya, nah mungkin itu kali Raden Surya Kencana kalau menurut gue ya, karena dia tuh sempet goyang pala, nunjuk ke bawah bang, ke gue, nunjuk ke bawah gitu, goyang pala, lu kalau mungkin bisa gue tangkep turun gitu. Cuman gue nggak mikir, warlock kali, gitu. Tapi dia pakai pangsi hitam bang, hitam. Itu di pos 3 gue ingat gue. Karena ini orang kok tatapannya nggak biasa ya, kakek-kakek putih. Gue coba buang muka, terus nggak ada. Gue liatin lagi emang nggak ada. Hilang bang? Iya nggak ada, hilang. Karena emang entah ketutup sama pendaki lain. Tapi kan itu jalanannya satu jalur gitu. Kita nggak curiga yang gimana-gimana, udah makan aja dulu gitu. Dalam keadaan gelap bang ya, kabut. Ini masih kabut nih gue. Versinya
anak-anak tuh sempet cerita karena emang nggak boleh cerita kan, jadi pada diem. Ini jalan yuk, jangan lama-lama. Itu gue inget paling 20 menit bang. Karena memang kita kalau biasa nyiapin peralatan itu buat masak sama makanan yang bakal kita makan nanti di perjalanan, kita taruh di atas. Iya. Kompor segala macamnya. Kita masak biar nggak ribet packingnya nanti. Bongkar, pasangnya nggak ribet. Tujuannya itu. 20 menit gue istirahat. Jalan lagi ke pos 4. Nah itu yang nggak biasa. Perjalanan itu sampai kayak berjam-jam waktu itu. Gue ngerasanya karena gini. Emang nggak ada yang lihat waktu salahnya. Nggak ada yang ngitung. Gitu. Cuma anak-anak, bang kok jauh banget ya? Ya emang kalau 3 ke 4 ya lumayan. Gue bilang gitu. Udah sih sabar aja. Kok ini orang banyak banget ya? Gue sampai antri naik. Diem, stuck gitu. Gila, ini mau besan kali ya? Bercanda nih, masih bercanda. Tapi nggak ada yang nyaut bang. Itu terus kabut, keadaan itu emang kabut. Makanya gue bilang, kayak ini di dimensi lain gue, udah. Cuma sayangnya, temen-temen gue ya mungkin cuman colek-colek aja, udah. Ngerti sih ngerti, cuma ya udah, jalanin aja. Sambil jalan, masuk. Asli sih mau kok bos dari sini kan. Tidak mau bang. Sempet udah frustasi sih sebenarnya di pos 4. Karena kita tidur semua bang. Tidur? Saking kecapeannya udah. Di pos 4 tuh. Ada sih sebenarnya, cuma fotonya Beben gue nggak tahu, kehilangan katanya bang. Karena emang yang anehnya itu GoPro-nya tuh bersih aja bang. Jadi hasil itu kita percuma banget gitu. Apa mungkin udah kehapus, cuma kata Beben emang nggak biasa bang. Itu tidur di pos 4. Bangun karena emang dingin hawanya. Yaudah yuk jalan yuk, jangan di sini, kalau mau nanti istirahat di Surken aja, tanggung. Sebentar lagi sampai. Saking capeknya ini anak-anak nih. Dan ternyata bukannya karena capek fisik yang kita kelelahan, karena kalau di dimensi begitu, katanya kalau di dimensi kayak gitu tuh ya begitu, lelah kita. Oke. Lu pada kedinginan, kalau gue panas banget, gue nggak bisa tidur dari tadi. Makanya gue ambil foto lu orang. Yuk kita jalan. Udah kelamaan nih, 15 menit kita. Jadi ntar takutnya kesorean. Oke, jalan dari pos 4. Nah itu, mau ke pos 5, itu banyak orang yang pada hipo bang. Nah cuma yang kita bingung, kita kan negor ya namanya. Dia hipo, kita coba inilah gitu. Mau bantu. Kayak mereka nggak ngedengerin kita gitu. Temen-temen udah sih cuekin. Kita nganggapnya mereka sombong ke kita gitu. Kayak orang nggak ngelihat kita orang. Kak, kasih air panas aja nih. Kita dicuekin. Oh, kok pada diam semua ya? Kak, ini kasih aja kak. Dikasih air panas itu. Teh manisnya diminum. Itu diem aja bang. Semua itu yang kita tegur-tegur tuh nggak ada yang mau nengok. Iya udah sini, makasih atau gimana. Kalau emang udah ada, ngomong maksudnya. Kan kita jadi kayak kesinggung ya. Kok lu nggak ngerespon gua? Ya udah. Temen gue juga begitu sama. Nih, gua ada air panas nih. Karena emang kita bawa tadi yang tadi masak di pos 3. Nggak direspon semuanya. Gitu. Itu harusnya kita udah. Kok ini setan apa orang sih gitu. Udah jalan yuk. Dia biarin. Dia bisa kali. Gitu. Kita kesel akhirnya. Capek juga. Terus kan kita maksudnya nggak tega lah ngeliat ada yang hipo. Kita mau bantu, kok mereka kayak nggak ngedenger sih sebenarnya, lebih nggak ngedenger. Kita jalan lihat-lihat ya, karena ini nggak biasa nih treknya. Udah kemarin tuh abis, kan kalau hujan dia kayak batu akhirnya timbul ya bang, karena air turun gitu. Kemarin tuh katanya hujan. Oh ya udah, hati-hati jalannya. Lagian juga gelap bang, ini kok kabut kayak gini ya, jangan diomong. Cuma selalu terlepas itu anak-anak. Kabut, udah jalan. Di perjalanan
mau ke pos 5 ya, udah mau ke alun-alun bang. Iya. Harusnya kan sampahan banyak nih Iya. di pinggir. Ini bersih banget bang hari itu gue lihat. Orang segitu banyak, kok sampahan, wih cakep. Kemarin kayaknya dibersihin nih. Oke. Gue pikirannya ke situ. Temen-temen juga nggak ada yang mikir. Harusnya kan sampah banyak kalau emang banyak orang. Biasanya gede paling terkenal banyak sampah. Iya. Wih bagus banget nih. Gue seneng kalau gede kayak gini. Pikiran gue senengnya di situ. Maksudnya gue nggak ngeliat sampah di perjalanan gue. Cuma gue pribadi sih curiga udah gitu. Kayaknya gue nggak di sini nih. Temen gue juga nyolek. Jalan aja. Iya, ayo jalan. Gue ngeliat ke sekitar ya bang. Karena itu pohonannya tuh bukan pohonan yang ternyata normalnya pohonan bang. Jadi kayak pohonan jajar nih. Di perjalanan pos 4 ke 5 tuh gue pohonan jajar. Jadi kayak gitu tuh. Kayak apa sih? Di kayak gapura ya. Gapura. Kayak lorong bang. Kayak lorong ya. Kayak lorong. Di pos 4 ke 5. Ini trek baru. Kalau emang trek baru nggak mungkin gitu. Karena kan kemarin juga lagi penuh juga. Jadi jalan aja dulu. Ini orang penuh. Kita sampai berhenti macet karena saking banyaknya. Saking banyaknya orang. Udah santai aja. Tapi kita sadar kita jalan terus. Nge-trek tuh istirahat 5 menit. 10 menit jalan. Yang harusnya kita udah sampai gitu bang. Iya. Nah itu pas mau ke pos 5 itu ngomong istirahat. Kita udah tinggal-tinggalan bang. Udah tiga tungguin dulu. Loh ini udah 4:30 loh. Belum sampai juga nih maksudnya. Penuh kali ya bang. Gua nggak normalnya ini karena lu banyak istirahat. Enggak sih. 4:30 udah sih. Kita banyak tidur juga kan tadi. Tidur cuma sekali. Enggak, maksudnya lama kali bang tadi tidurnya. Enggak, gue yang ngitung 15 menit. Makanya gue ngebangunin. Jangan lama-lama, takutnya hipo. Iya. Gue bilang. Yaudah yuk jalan terusin. Wow, gue udah yakin nih. Gitu, gue yakin. Apa mungkin itu kesalahan gue kali. Gue punya keyakinan kita udah disasarin nih sebetulnya. Gitu. Yang akhirnya ketemunya tuh pas mau masuk Surken bang, di pos ya kan terakhir lah ya. Udah mau jalan landai lah bonus di Batuan. Wah ini Batuan nih. Nah yang gue bingung, sebegitu banyak ribuan harusnya tenda kan full bang. Maksudnya setidaknya banyak lah sesuai sama jumlah orang yang naik tadi. Itu nggak ada, makanya gue foto pagi-pagi itu. Nanti ya di belakang. Gue ngomong sama Ben, perasaan tadi naik banyak, pada kemana ya orangnya? Di bawah kali bang, pada ngecamp dulu. Nah Beben nih, udah curiga bang, leher gue makin sakit aja. Gue tarik lagi bang orangnya tuh yang di itu. Jatuh sih bang orangnya, terus hilang. Cuma gue nggak mikir gini, kalau gue bilangin, ntar pada turun semua nih. Gitu, gue juga nggak berani ngambil keputusan. Ntar gara-gara gue ngomong, kalau dia percaya bang, kalau enggak, Ben yang lu rasain apa? Tenggorokan gue sakit bang. Oke. Ya karena dia nyekek bang, nyekek begini. Sosok itunya bang? Sosok itu nyekek di tas, itu di pinggir tas dia begini, ngegelantung. Itu kulitnya hitam bang, kayak orang kebakar lah ya. Cuma gue nggak ngeliat mukanya, jadi gue cuma ngambil punggungnya gue tarik, gue lemparin, terus hilang gitu bang, karena emang kabut juga. Kok kepegang ya? Tapi bukan orang, gue pegang lembut bang, lembut. Itu bukan orang. Karena gue berpikir, duh ini udah harusnya anak-anak tahu nih kita mendingan turun kali ya. Cuma pas gue ngomong, kita jangan lama-lama ya, nanti kumpul, besok muncak pagi deh, jangan siang-siang. Di situ gue udah ngambil, gue juga capek gitu. Kok gila nih, nggak biasa jamnya nih gitu. Harusnya Putri berapa jam sih? 8 jam udah paling lama. Gitu. Paling lama.
Dan itu pun udah ada istirahat yang nyaman gitu loh bang, sambil ngopi nyaman. Itu tuh kita maghrib bang, maghrib hampir 12 jam. Berarti kita maghrib itu baru jalan di Surken, mau maghrib lah jam 5 lewat, jam 6 kurang 15. Gue inget banget, anak-anak ngomong begini doang, gila bang, lama banget ini perjalanan terlama, capek gue. Ya karena memang ternyata mereka nggak sendirian semuanya. Gue mau ngomong gue takut, lu lagi pada ngegendong tuh gitu. Gue nggak berani ngomong begitu bang. Dan sosoknya itu putih semua bang gitu. Gue nggak berani ngomongnya. Itu baru setengah 6 loh, jam 6 kurang. Emang Surken hari itu kabut, cuma agak terang gitu. Cuma emang ada kabut gitu. Akhirnya gue bilang di tempat biasa aja yang banyak pohon, biar nanti kalau ada badai itu kita nggak ini banget gitu. Angin yang pas mau naik ke puncak sebelah kanan bang, itu tempat paling nyaman kayaknya buat gua. Karena banyak edelweiss yang gede-gede kan tuh, ada kumpulan-kumpulan pohon. Terus kalau mau buang air kecil juga nyaman, nggak harus kita ke sana gitu. Jam 6 kurang itu bikin tenda, sambil marah-marah itu anak-anak udah nggak normal semuanya, udah bikin tenda ini masing-masing, bikin tenda 4. Kenapa? Karena memang bukan karena banyak orang, satu tenda itu ada yang 6 orangnya, terus ada yang kapasitas 4 orang. Udah kita kumpul aja, tapi tetap bikin tenda 4 buat tenda tas. Oke, bikin tenda. Dan anak-anak tuh cuma ngomong, bang, ini masak lagi kita bang buat hari ini. Udah sekarang tidur aja dulu kali ya, capek banget. Enggak deh, masak aja dulu. Masaklah nih. Nah itu baru jam 6 ya sore. Itu enggak, temen gue nih sadar, bang kok sepi ya. Kan tadi banyak banget gitu loh. Gue naik tuh ribuan gitu loh. Macet loh bang. Macet gue stuck jalan. Ya maksudnya stucknya emang gak lama. Cuma wah rame nih ntar nih. Rame nih. Makanya foto dong, tendanya bagus-bagus tuh. Makanya yang gue foto sendiri itu sebenarnya gue mau ngasih tahu tenda tuh warna-warni gitu. Di hasil fotonya nggak ada kan. Di hasil fotonya itu nggak ada, itu tendanya kosong. Maksudnya yang gue foto, ini yang oranye hijau ini kemana gitu. Tadi perasaan gue, makanya gue minta foto tuh keren-keren tenda mereka gitu loh. Gue cuma ngeliat-ngeliatan muka sama Beben. Ben, udah jangan kasih tahu anak-anak maksudnya. Karena waktu itu terang sih bang, maksudnya belum maghrib banget gitu. Cerah gitu. Kabut tuh cuma yang ngambang-ngambang tipis-tipis kabutnya. Istirahat yuk. Jangan ngomong sama yang lain. Dia emang GoPro sendiri, maksudnya tujuannya ntar kalau dulu bukan drone, gue masih pakai GoPro nih di dia orang nih. Ya udah, santai aja, nggak usah diceritain. Makan lah akhirnya. Nah di situ tuh udah kesakitan emang si Lea. Harusnya dia laporan gitu kalau sakitnya dia itu sebenarnya mau dapet. Emang udah dapet sebenarnya bang. Cuma dia nggak ngomong karena takut, nggak diajak. Kalau dia ngomong gue dapet, nggak bakal diajak. Dia takutnya begitu. Akhirnya dipaksain. Nah ya kan, gue berpikir sama juga lu cari mati kali kalau di gunung kayak gini. Lu sama juga ngejerumusin teman-teman lu ntar. Gue baru ngomong begitu bang, kita istirahat nih, masuk nih sekitar jam 7. Itu kuntilanak, suara ketawa itu bolak-balik bang terbang. Dan kirain gue doang, gue diem sendiri di dalam. Maksudnya yang lain nih tidur, gue pikir, nggak tahu ngedenger semua. Bang, udah jangan berisik. Karena ini wangi kan, katanya kalau orang lagi dapet tuh wangi ya. Gitu. Kalau orang lagi dapet tuh wangi banget. Itu ketawa, nyamperin pergi. Itu sampai pagi bang. Iya artinya gue lihat jam, gue sampai ketiduran, gue sampai melek lagi. Karena gue mastiin nih anak-anak terus kalau lapar ngomongnya bangunin gue gitu. Gue periksa tenda cewek juga, weh aman nggak?
Wah nggak ada yang jawab, tidur kali. Ternyata mereka juga lagi ketakutan. Oh, oke. Nggak ada yang bisa tidur pules. Karena suara itu bener, ketawa lagi, bolak-balik itu. Ini ada yang rese kali ini ya, cewek mulutnya. Biasanya ada yang sompral, kan banyak yang camping. Wah kacau nih kalau banyak begini nih, kayak gini nih. Terus mereka nggak tahu aturan kali. Karena sompral kita di gunung ya kayak gini dah resikonya, udah biarin aja. Ya. Pada saat malam tuh yang terakhir gua denger suara kuntilanak itu, karena suaranya makin deket kan berarti dia jauh ya bang. Nah itu gue coba keluar, wah berarti dianya jauh nih, gue keluar. Gue takut si cewek ini ada yang kenapa-napa kan. Ini cewek gimana, aman nggak? Nggak ada yang jawab kan. Oh ya udahlah, gue pikir aman kan. Nah tiba-tiba ya emang temen gue bangun, bang lu melek kencing yuk, gue takut. Ayo tuh di situ tuh semak-semak. Nah ini yang gue ngeri juga sih sebetulnya. Cuma kalau gue ceritain boleh nggak sih bang ya? Tapi takut ntar ini maksudnya gue nggak ngada-ngada. Jadi macan itu sebesar segede surya kencana aja bang, alun-alun. Cuma keadaannya tidur, rebahan gitu. Gede kok dong bang? Ya udah segede gitu, makanya temen gue juga ngomong, bang udah diem, kencing aja. Kita salah kencing kali ya, kan gue udah numpang gitu. Udah biarin aja, dia nggak melotot juga kan gitu. Nggak melotot kan, cuma ngeliatin doang. Dia juga lagi rebahan gitu, sampai gue nggak ngeliat tenda, udah gue liat dia gitu. Dan temen gue juga ngeliat, kirain gue doang. Bang udah biarin, dia nggak apa-apa. Deh masuk aja yuk. Selesai kencing gue masuk tuh, itu gue nggak bisa tidur udah berdua. Ben itu kali ya, udah sih jangan. Ternyata pembuktian temen gue nih gitu, mungkin jawabannya. Oke. Ternyata kan kalau yang halus begitu nunjukin dia berupa binatang bang. Jadi nggak bisa ketemu langsung, dia berwujud orang gitu. Dikasih jawaban gue, ada Raden Surya Kencana itu ada gitu. Terlalu sompral juga menurut gue. Ya akhirnya sampai ke pagi, kata gue bangun nih, harus masak, makan, kita muncak terus langsung turun deh, biar jangan sampai kemalaman. Ternyata nggak bisa segampang itu. Embun pagi dari terang, tiba-tiba embun turun kabut bang. Itu kan yang PW ya, kita lagi udah ntar aja. Iya. Udah masak aja dulu deh, masak tuh normal, makan, tidur lagi bang. Nggak normalnya itu kabutnya itu bener-bener yang udah jarak pandang tenda ini 1 meter nggak kelihatan hari itu. Itu padahal jam 7 ya, setengah 7 pagi. Udah deh, nggak usah punya pikiran apa-apa, air juga cukup kok, nggak perlu ngambil mata air, udah masak aja. Nah kita ngomong begitu selesai, masakan selesai, terangan bang, ya terang tuh. Akhirnya kita foto yuk bareng-bareng gitu. Mumpung terang nih, cuaca cakep. Foto dah akhirnya kan gue bareng-bareng. Lagi enak-enak foto, dapat 2 jam kayaknya. Itu kabut lagi. Yang akhirnya udah istirahat aja dulu deh. Gak bagus nih cuaca kayak kalau kita naikin paksain kayak gini. Ntar takutnya malah bahaya bang. Muncak karena kan kita mau lintas. Oh ya udah istirahat aja dulu, kumpulin tenaga ya. Dia masih capek. Tidurlah kita bang. Di jam 8, setengah 9 tuh tidur. Bangun itu jam 2. Jam 2 siang kita bangun. Udah cukup ya. Kita masak buat cemilan rencananya bang. Kita makan di sini terus bikin cemilan. Jadi nggak usah masak lagi nanti di lintas. Kita matengin semua, nanti tinggal makan. Gitu. Oke deh. Beres-beres makan, itu sambil kita ngeliat satu sama lain. Jadi emang udah takut gue bang, udah ngeliat muka-muka lain. Jadi cuma nggak berani doang gitu.
Nah si Lea ini ngomong dah bang sama gue, bang lu jangan jauh-jauh dari gue ya. Kenapa? Lea dapet bang. Lu kenapa nggak ngomong? Kan Baru katanya jujur. iya, kenapa lu nggak ngomong? Gue kan nggak boleh ngomong bang, gue takut nggak diajak bang sama cowoknya si Opan. Oke. Gue bilang aduh penyakit nih, gue lintas lagi. Ya udahlah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa Le, tenang aja gitu. Yuli jangan jauh-jauh ya. Iya, tapi lu ngomong ya kalau nggak sehat, maksudnya kalau sakit atau kayak gimana, terus lu jangan ngomong yang enggak lah. Lu lihat aja sesuai perjanjian. Iya bang, nurut dia. Udah tuh masak, packing kita bang jam 3. Packing, siap-siap, naiklah muncak ya bang. Muncak itu ya muncak kalau dari Surken berapa sih bang sejam ya? Normal lah, cuma memang kita ketinggalan karena drop nih beben, bibir itu. Bang gue nggak sanggup bang, tolong tas gue yang berat akhirnya gue ambilin. Di tas gue nih semua nih, jadi yang 100 tuh full gue, lebih bahkan. Oke deh bang, gue pengen buang air nih, tiba-tiba gue mules. Ya udah di situ aja tuh pas mau muncak, jadi di sela-sela pohon bang. Nah dapat berapa menit dia masuk, itu ada Bagas turun. Itu gede banget Bagas, makanya temen gue sampai lari katanya, diseruduk itu jatuh sama Bagas. Padahal di situ udah kode kali ya, dikasih. Aduh, gue udah ngelihatnya ini dari awal nih kita berangkat. Cuma ini anak masih paham gak sih gitu, kita kondisinya udah nggak normal gitu. Bibir ngadu bang, tadi ada Bagas bang, bibir ditabrak. Terus lu nggak kenapa-napa? Enggak, cuma ngegelinting doang nih bang gue sampai pada kotor. Nah cuma ya udah, yang gue bingung bang, tuh Bagas kayak nggak nabrak pohon bang. Bibir ngomongnya gitu. Jadi kayak nerabas gitu, gimana sih, dia gede, yang harusnya kan pohonan tapi tembus aja gitu bang. Tapi dia ketabrak, yang dia bingungnya. Iya. Seharusnya nabrak-nabrak yang ranting. Nabrak ranting kan bunyi berisik. Iya. Gua ngelihat, dia ketabrak gitu. Yang lain kok nggak ada yang ngelihat gitu. Yang di samping gua kan bapak-bapak tuh ada 3 orang. Diem aja, biasa aja, nggak yang gua ngomong begitu tuh nggak ada respon ketawa apa gimana gitu. Gua udah nggak, udah Bir yuk naik yuk, anak-anak udah di atas tuh, kita sedikit lagi nih puncak. Ya udah bang, emang ini udah drop nih yang 2, beben bibir udah drop, udah halu dah kalau menurut gua. Sampailah kita ke puncak. Pada saat di puncak, deh foto-foto jangan lama-lama ya, karena jangan sampai kita di kandang badak itu kemalaman. Prinsip kita, karena jalur setan nih sore, kalau sampai kemalaman gimana nih gitu. Karena ini kan ada yang lagi dapat, gue nggak mau ngomong bang jalurnya kayak gimana sih bodas kalau dia ada yang dapat. Hari itu yang gue bingung juga, terang, yuk kita ambil foto bareng-bareng. Itu kan yang pas di puncak itu ada foto gue yang di tugunya ya bang. Itu kan terang ya. Nah akhirnya kan kita dari puncak itu ke pojok yang sebelah sana bang, yang bebatuan tuh, yang agak tinggi. Kan agak sepi tuh, maksudnya sih anak-anak pengen foto nyaman gitu. Foto deket kawah di puncak. Sono yuk, spot pojok. Semua ngelihat itu terang, tapi pas dipoto kok kabut gitu. Hasilnya kabutnya kan gue ada tuh yang gue kasih, gue sama Beben. Kawahnya keren tuh, foto dong. Tapi kabut putih nggak taunya kan hasilnya di GoPro. Udah berulang-ulang begitu terus sampai akhirnya dihapusin kan, takut namanya memori gitu. Udah lihat-lihatan muka doang. Dia turun yuk. Udah jam 3:30, tar dulu. Jam apa? Kita belum makan. Jam 4:30 aja ntar berangkatnya. Iya. Suap foto lah, foto-foto. Cuma satu sama lain ternyata memang udah ada
kita kepanikan gitu. Karena si Lea ini udah ngerasa, bang gue lagi dapet soalnya gitu. Ntar gimana turun? Dia udah kebawa sama situasi lah hari itu. Gue santai aja lah. Anggap kita lagi represi. Lu jangan jauh-jauh aja dari Opan sama gue, dari cowoknya. Karena emang udah kayak adik gue bang. Nah, akhirnya diingetin sama si satu nih temen gue yang ini nih, turun ntar jam 5, setengah 6 yuk, kita jangan lama-lama karena jangan sampai di kandang badak itu kemalaman, bahaya gitu. Ini treknya nggak nentu hujannya. Baru aja ngomong begitu gue mau turun, kabut bang, pelan-pelan deh jalannya. Itu jam 5 kalau nggak salah, jam 5 kita jalan, baru beberapa langkah lagi di pinggir kawah nih yang pas udah mulai mau turun ke Cibodas. Di atas dari puncak itu turun hujan segede-gedenya bang. Sambil anak-anak pakai itu dulu yuk, untungnya kita beli ya tadi gitu. Udah kita pakai. Nah itu langsung ngomong, beberapa itu ngelihat semua, oh no, orang bukan ya yang pakai jas hujan di depan maksudnya jalan. Perasaan nggak ada yang lewat tadi. Terus jalan ke sono bang pakai jas. Gue merinding juga tuh. Jas hujannya putih, jalan lewatin kita gitu. Dia nggak ngelewat, tapi kok ada di depan terus jalan. Padahal kan kita turun grup kita doang bang. Jadi dia kapan lewatnya ya? Kan ini sejalur gitu. Udah sih dia istirahat juga kali barusan. Ya anak-anak ngeliatnya kan ini kita jalur kelihatan loh bang gitu. Ya udah sih, saya udah balik udah ngomong gitu. Maksudnya saya menekankan untuk udah kalau lu ngeliat yang aneh-aneh nggak usah lu bahas. Itu sih tujuannya. Karena memang satu kecapean juga. Gua nganggapnya udah halu nih anak-anak nih, ngedrop semuanya. Itu di puncak aja emang kita semua udah kehabisan tenaga bang buat turun. Tuh anak-anak udah ngomong, gue nggak, jangan diomong, gue sempet marah. Ntar aja di bawah ngobrolnya. Iya sip. Akhirnya gue pastiin turun. Nah pas baru jalan beberapa langkah dari tempat gue pakai, itu berhenti lagi hujannya. Iya berhenti, langsung berhenti. Aduh kita udah pakai, ya udah sih tinggal dibuka doang sambil jalan. Gue ngomong begitu, kering ternyata di bawah bang. Ya akhirnya kata anak-anak, lari aja yuk, biar kita cepat sampai kandang badak dulu. Udah ada yang takut sebenarnya nih semua, udah ngerti. Gitu. Cuma satu sama lain cuma ngasih kode-kodenya, obrolan aja. Sprint lah kita dari situ, setengah lari. Jadi yang napak setengah lari bang. Yuk. Setengah lari, sanggup kan ya? Sanggup. Yaudah yuk, paksain. Setengah lari kita bang. Dari tanjakan setan tuh. Mau ke arah kandang badak. Nah, yang gue bingung. Itu di kandang badak. Kita kan setengah lari nih. Nggak kering nih bang, kering. Posisi. Kita lari di situ-situ aja gitu, nggak habis-habis gitu jalur. Maksudnya. Kok tadi perasaan gue udah lewat sini, batangnya tuh pohonnya. Jadi gue duduk tadi di sini nih, sebentaran doang karena gue nungguin yang lagi. Kan kita sprint nih, kita duluan, 3 orang, ketinggalan dong 7 orang di belakang. Gue tungguin, nyusul lah mereka, jangan cepet-cepet, karena udah pada drop nih. Ya udah, lu duluan guys semua. Nah, saya juga nggak biasanya saya di depan. Itu hari itu saya di depan terus gitu bang. Akhirnya saya suruh turun anak-anak duluan. Begitu anak-anak turun, Beben setengah ngaco ngomong, bang, gue udah sprint jalan. Lu inget nggak? Ini yang tadi kita duduk. Gue merinding, sumpah bang. Bang, ini tempat yang tadi kita duduk. Dan gue ngebuang puntung rokoknya tuh emang. Jadi hari itu kebuang sama Beben.
rokoknya, Ben kalau puntung rokok tuh kantongin ya, biasain. Hari itu dia ngerokok emang istirahat karena nungguin. Dia ngerokok, kata dia pas mau mati karena udah dingin, dia udah capek, dia udah drop bang. Jatuh tuh si untung, dia males gitu buat, dia nggak ngomong. Tuh bang, untung gue masih ada. Padahal kita udah turun maksudnya. Kok kita balik lagi? Di situ udah, aduh, gue udah, Ben, nggak usah cerita ya. Iya bang, untungnya nurut karena itu udah drop, udah parah bang. Itu bibir udah, dia udah nggak bisa ngomong. Jadi teman gue tuh ngomong itu udah berat. Sampai akhirnya dia udah nggak bisa ngomong sama sekali pas di kandang badak. Karena emang yang gue lihat tadi dia kecekek terus bang di jalur putri. Mungkin efek dari situ. Dari kandang kita sampai ke kandang badak, cari air dong. No di sono pojok, karena ada tuh yang tempat air bang. Ya kita istirahat, nggak jauh nih dari tempat air. Bangun tenda di sini, nggak usah bang, kelamaan. Kalau bangun tenda ntar kita takutnya kelamaan. Mendingan kita istirahat pakai playseat aja. Yaudah bangun playseat, ikat-ikat doang aja, yang penting jangan sampai kehujanan. Gerimis masalahnya. Udah lu ambil air Gi. Ya. Yang gua bingung kenapa dia ngambil air di tempat itu lama banget nih bang. Karena dia bilang nggak ada bangunan itu. Yang masalah itu bang? Iya kan ada bangunan yang buat tempat ngambil air kan di kandang badak tuh. Yang biasa tempat naruh mayat. Iya, gitu. Naruh mayat situ kalau ada apa gitu kan ya di situ. Temen gue ngomong, dia nyariin ke bawah terus bang. Yang gue ngelihatnya jadi gini, dia naik dan lu turun kemana? Lu ngapain dari situ? Tadi bangunan ini nggak ada bang. Gitu. Bangunan ini tadi nggak ada. Udah nggak usah diomong deh. Lu lagi ngedrop soalnya, udah capek kali. Jadi gue selalu apa ya? Buat anak-anak tuh jangan sampai panik. Tujuannya sih itu aja. Udah yuk, gue bawain airnya. Karena gue inisiatif gitu, gue nyamperin, kok dia kan kelihatan lampu ya. Kok dari bawah? Kan ini tempat air di sini gitu. Itu mata airnya loh, ngambil air di sini. Tadi di sini nggak ada bang. Udah gue tarik, gue inisiatif. Resit. Bikin air panas biar anget, jangan panas banget ya. Kayak lu udah pada drop dah, gue ngeri juga nih. Kita istirahat aja bang, besok gue ngejar waktu harus kerja bang. Karena beberapa orang karyawan perusahaan. Ya kita nggak bisa maksain juga akhirnya. Ya udah deh, berarti nggak ada istirahat ya, sebentaran doang masak air langsung berangkat ya. Emang nggak ada istirahat sebetulnya. Cuma jarak kan harusnya turun itu ke kandang badak 2 jam ya bang. Dari? Kalau dari puncak biasanya berapa sih? 1 jam, 2 jam, sekitar segitulah ya. Tapi kan kita sprint loh bang gitu. Ini dari jam 5:30 di kandang badak tuh jam 9. Anak-anak tuh ngelihat jam. Udah jangan suka lah ngeliat jam deh. Jadi halu entarnya lu. Karena gue gak mau buka dulu gitu bang. Takutnya akhirnya mereka yang ternyata emang udah drop. Jadi ngadat karena lelah. Mereka udah marah-marah yang gak jelas. Dia turun yuk, kita paksain turun. Bungkus plastik habis masak air. Sampai gak selesai itu mau makan mie. Cuma gado yang kita udah makan. Yuk kita makan ini aja, nyemil aja. Minum sambil jalan. Karena gue udah nggak beres nih. Turun dari kandang badak. Nah itu udah. Si Leani ngomong mulu, bang, itu plastik sampah kok ngegantung di atas. Bukan itu, gue bilang. Karena gue ngeliat mukanya bang. Bukan plastik sampah? Ya kuntilanak. Ya itu kan, jadi dia pikirnya plastik sampah putih gitu, ada kok digantung di situ. Iya. Dia mikirnya itu plastik sampah, bukan itu kuntilanak. Udah, biarin. Jalan. Sampai akhirnya Beben,
gua, Windy, sama Opan tuh jalan. Ini udah ngeliat-ngeliatan muka turun. Kita udah pencar bang dari kandang badak tuh udah. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, pas di ngelewatin ini bang, yang lebih parah itu ngelewatin air panas di bawahnya tuh. Kan kita ngelewatin jalur air panas tuh. Baru abis lewat jalur itu, kita ketemu sama orang tuh, bapak-bapak pakai planel. Gue inget planel ya bahkan, abu-abu putih. Patah kakinya yang satu yang patah itu gemuk orangnya. Sama bapak-bapak. Kita kan respon yang namanya sama ini ya. Kok sepi banget nih jalur ya, kan harusnya turun rame. Tadi yang turun banyak katanya. Kita nanya di atas, kok nggak ada yang lewat ya pak? Itu nggak ada jawaban bang. Karena kita ngeliat dia patah, jadi kita langsung respon ke kaki. Pak, kakinya kenapa? Luka. Udah itu aja jawabannya. Oh, terus gimana ya pak? Ya nanti kalau kita turun duluan, kita panggil tim SAR deh pak, buat bantu ke sini. Gak usah. Saya ingat orang Jawa itu karena itu bahasanya ya bahasa Jawa, cuman dia Melayu gitu pak. Cuman dari nada bahasa. Oh ya udah pak, kita duluan ya pak, gitu. Jalanlah gua turun berempat, karena memang kita udah misah nih bang, udah capek, udah misah-misah. Ntar tungguan ya, jangan. Iya. Nah kita jalan, sambil jalan, ada yang nyusul kan dari belakang nih, tim orang bang, ada sekitar 4 orang lah nyusul gua. Lewat pak, iya, dek. Jangan berhenti mulu, udah malam. Kata yang bapak-bapak ini, gitu. Nah, nggak bagus, mendingan diturunin aja langsung, jangan banyak istirahat ya, kata yang bapak-bapak lewat yang pertama nih. Nah yang kedua, kita nanya kan, bang, itu yang tadi patah kakinya, kenapa nggak diinin bang? Kalau nanti abang duluan, tolong dipanggilin tim SAR aja bang, ya kan? Ada yang patah yang mana? Oh ya, sama gua mau Windy langsung kelihatan muka bang. Yang di depan tim lu doang dari tadi juga, kata yang ketiga yang keempat nih. Gua nggak ngeliat ada orang. Loh kok Windy langsung ngeliatin muka? Bang yang tadi orang bu, udah sih. Mungkin dia nggak ini kali, udah lagi istirahat di batu kali, nggak kelihatan. Yuk jalan nih. Nah Beben nih udah nggak bisa ngomong bang, temen gue udah nggak bisa ngomong, udah kecekek. Bang gue makin sakit. Ya udah jalan Ben, istirahat aja. Nah yang gue inget di Batu Kukus 3, ini yang parah. Gue istirahat karena gue pikir banyak orang yang pada ngeres nih, bukan gue doang. Nah aman nih, banyak. Dah, Ben gue minta api dulu ya. Iya. Gue sempat minta api sama dia. Ada koreknya, gue pegang. Bakar, nyala. Gue kasihin lagi, Beben yang lihat. Jadi, bang, kakinya ngambang semua. Iya, dan gue ngeliat itu. Yang duduk tuh, duduknya juga ngambang, nggak di batu. Nggak napak, duduknya gantung tapi uncang-uncang nih ceweknya. Yang cowoknya berdiri, semua ngambang. Beben langsung narik. Bang, lu liatin tuh ngambang semua. Akhirnya kan kita turun maksa ya. Iya Ben. Turun yuk. Ayo udah jalan dulu. No, anak-anak di depan udah lagi nungguin, kelamaan gitu. Bang nggak istirahat? Enggak, udah ayo jalan. Jadi ketakutan kita tuh yang mereka udah ngerespon sebenarnya cuma karena fisik juga. Paksain, bang pelan-pelan aja bang, jangan terlalu ini. Nah, gue sadarnya gini bang, pas abis yang gue minta korek, gue minta api, gue jalan, itu sebenarnya, jadi gue ngeliat ada batu tulisan bang, gitu, ada tulisan gitu 28, kayak mereka tuh ngasih tahu lu udah bukan di sini, gitu. Karena gini, kenapa gue bilang begitu bang? Itu 28, 27, 26. Kita kan ngitung ya maksudnya, wah udah 27 nih, sebentar lagi 26, iya. Pas mau ke 25, itu balik lagi ke 28 bukan 25. Itu negor temen gue, bang,
kok kita balik lagi? Ya, gitu. Bang Lea makin banyak. Aduh, lu kenapa nggak ngomong gitu? Lu harusnya ngomong, Le. Kalau kan tadi lu udah ngomong bang di atas. Oh iya, karena capek jadi kita udah anggap udah blank bang pikiran bang. Iya. Aduh, ya ampun. Kita balik lagi ke di 28, istirahat dulu deh. Istirahat gue di angka di 28 itu gue istirahat bang. Gue inget banget angkanya itu, makanya selalu gue inget 28. Gue sampai tulis, gue bikin sablon kaosnya. 28, 27, 26. Karena gue bolak-balik di situ. Sekitar 1 jam kayaknya. Karena emang itu udah di luar ini kita semua ya, karena drop juga, kecapean, terus kejar waktu. Udah nggak ada yang lihat jam waktu itu. Udah anak-anak tuh pikirannya base camp bawah nih. Setiap pos tuh kita udah nggak, ini pos mana nih pos, udah nggak mikirin itu. Yang penting kalau ada pos kita berhenti deh, istirahat. Tapi jangan lama ya gitu. Terus jangan tinggal-tinggalan, kalau yang udah duluan tungguin di pos. Kesusul, kita istirahat, dia berangkat, begitu. Jadi gue tetap berempat nih, gue berlima sama Bibir malah nambah. Bang, Bibir sama abang aja deh, abang jalannya santai. Yaudah Bir, bang, lu denger suara ini nggak, kata si Bibir, bang, lu ngedenger nggak suara? Gue baru mau ngomong, iya bang, Bibir, kuntilanak nih, cekik-cekikan bang, di belakang. Kita lagi istirahat. Gue juga baru mau nanya sama lu, yaudah kalau emang kita denger, kita berangkat yuk. Kita udah yang nggak normal. Lu ntar jangan diomong ya gitu. Gue sempet ngingetin lagi, gue sadar nih, jangan diomong ya. Kan lu juga ngomong bang, karena capek kali kita ya kali ya. Yaudah turun yuk. Turun lah akhirnya ke bawah. Karena gue ingetnya tuh Batu Kukus, gue minta api bang. Batu Kukus 3, gue minta api. Gue jalan di Batu Kukus 2. Dan itu nampak di Batu Kukus 2 sih nampak. Itu bener-bener dia ngetawain kita lah gitu. Gue terus gimana nih? Istirahat aja dulu. Itu juga banyak yang lain gitu. Pada nongkrong. Ternyata juga bukan orang juga yang pada nongkrong ya gitu. Karena kenapa gue bilang? Dia kan tempat kita ini kan sebelah situnya kebon kalau nggak salah ya bang ya, atau dia masuknya ke sono gitu bang. Yang akhirnya kita paksain jalan. Udah paksain jalan yuk, jalan. Terus deh yang istirahat 5 menit, nggak sampai 5 menit kali. Karena kita ngeliat semua, yaudah yuk turun. Turun akhirnya kita terus turun. Di perjalanan udah ngaco Beben bang, Beben udah nggak bakal naik lagi bang, gantung sepatu bang. Bang kalau Beben nggak kuat, lu gotong Beben ya. Udah ngaco nih teman gua. Karena memang udah langkah semua tuh udah. Kita paniknya, ini kita nggak kayak indigo semuanya. Gitu. Ngelihat semua. Iya. Nah cuma yang grup yang si pejantan yang ini aja, yang kalau menurut gue sih, nah itulah egois tuh sebenarnya kelihatan nanti di sana di gunung gitu. Ini ada 1 orang, dia nggak mau disebutin, cuma gue sempet marah gitu. Lu bawa anak-anak kok misah? Mau gue lu nggak usah misah gitu. Kita naik bareng, turun bareng. Karena dia ngejar waktu, turun di Batu Kukus 1 ya. Itu 5 menit juga akhirnya. Karena pada saat itu anak-anak udah kehabisan air. Kita kehabisan air. Dan itu nggak ngeliat jam lagi, jam berapa. Di Batu Kukus 1 kita ingatnya, kenapa? Kita nanya sama orang, Pak, kita lama banget kayaknya jalan. Enggak, ini anak-anak udah pada drop, cuma kita kehabisan air Pak. Yaudah nih, kasih. Ini juga banyak kali air bang. Maksudnya anak-anak udah gak mau masak lagi, nyari air yang steril, yang udah tinggal minum. Dikasih lah 1 aqua gede bang, dikasih. Kita nggak lama, ide jalan yuk. Nah di Rodenok yang paling angker bang sebenarnya sih. Kalau dari Batu Kukus 1
gue minta air soalnya itu, gue ingatnya gua. Dia ngasih tahu ini udah di batu kuku 1 loh. Udah turun, jangan lama-lama kalau kayak gini keadaannya. Gitu. Jadi itu tuh ya gue pikir sih senior lah yang dia tahu kondisi, bang tuh temennya jangan dipegang terus bang gitu, jangan dilepas karena bahaya nih gitu. Lu udah malam turun nih, jangan maksain, kalau bisa nanti ngecamp aja di mana kayak yang nyaman daripada lu ntar pulang drop lu parah sakit semua gitu. Turun ke bawah, nah itu merah bang kuntilanaknya itu. Iya, Rodenok berarti. Nah temen gue ngomong, gue kok bisa indigo ya gitu. Kenapa? Udah gak usah diomong. Mungkin dia capek, kesel gitu. Akhirnya dia ngumpet di belakang gue, udah jalan yuk. Itu merah, melototnya ke gue bang. Kenapa kok gue doang ya? Kayak gue punya salah banget gitu sama makhluk sekitar sini. Nggak ada toleransi sama sekali dari atas nih gitu. Temen-temen gue semua diganggu. Yang akhirnya gue pikir anak-anak nih ntar di bawah percaya nggak sih kalau gue ceritain ya? Ada kepikiran kelintas begitu, maksudnya di atas tuh sempat udah saking capeknya kita kok kayak gini. Apa emang kita lagi di dunia mereka atau kita ada di jalurnya sih? Kan tadi kita nanya bang, sempet debat sebentaran tuh, ada durasi 5-10 menit kita ngomong, udah jalan yuk. Jalan lah tuh gua ke bawah turun, itu sambil diikutin. Si Lea ngomong berulang, bang itu sampahan plastiknya ngikutin bang, bukan sampahan Lea, udah biarin. Sambil jalan gua, udah biarin. Dia udah kecapean gitu ya, emang dia lagi head juga. Wah, udah gua mikirnya kayaknya gue pada mati nih. Sempet kepikiran itu bang, gue gak bakal selamat nih. Gue udah drop udah. Cowoknya Opan tuh udah, bang Opan gantung sepatu bang. Gue ingat abis ngeliat itu tuh, ini gak biasa udah bang, kita diserang. Itu gue berempat tuh udah, kalau jadi udah ditip-tipan bang ngomong. Dan itu ngakuin mereka, udah ngakuin gue gak bakal naik lagi kalau gue selamat. Tapi kalau gue nggak selamat, tolong bawa jasad gue ya bang. Sampai ngomong itu saking dropnya. Terus mereka semua kelihatan nih sama kita gitu. Kita semua diganggu. Yang berlima nih, gue berlima. Yang 5 ini udah, jadi kita sampai dia maju lagi. Karena mereka sih drop, cuma mereka masih fit, nggak terlalu yang kayak kita emang udah kehabisan tenaganya tuh udah nggak normal bang. Dan beban, ternyata gue dikerjain, plastik sampah gue diisi batu tuh hampir gue timbang angkat tuh 10 kilo lah bang, dimasukin tuh sama temen gue ngerjain. Dia ngomong, gue masukinnya cuma 2 dah bang, ini batu banyak banget, batu semua lo. Gue hampir 40 kilo bang. Enggak, gue masukin cuma 2, bener gak? Akhirnya dia ketawanya sambil ketakutan gitu. Ah udah yuk pulang, turun deh, gak usah ngeributin batu. Gue buangin lah tuh batu, kok berat banget ini tempat sampah gue. Gue sempet curiga juga gitu. Ternyata batu mulu bang isinya, bukan sampahan. Sampahannya tuh udah kayak ketindih batu, udah dikepres sama batu gitu. Nah temen gue ngakunya batu cuma, emang bener 2 dia. Si ini temennya lah, si Bibir tuh juga ngomong gitu. Karena kan ini temen gitu gue bawa, gak saling kenal. Ya nggak segitu bang, siapa yang muatin gue bilang. Lu makanya jangan suka jahil kalau di gunung, jangan sembarangan. Sempet marah gue. Turun jalan, dia duluan kan, udah lu duluan. Enggak, udah kita nggak usah misah karena emang udah terasa bang. Pokoknya intinya anak-anak tuh udah capek, yang nggak kepikiran ini kita lagi di mana. Bang ini harusnya kita di jalur ya gitu. Ini jalur mana? Ini sempet nggak kepikiran kita ini di dimensi lain kali ya.
sempet ada yang kok sepi, nggak ada orang, kita doang. Jadi udah ngadat nih, diungkapin akhirnya. Ngedrop, saking dropnya. Jalan. Tiba di jembatan bang, pokoknya yang gue inget sih. Di jembatan, itu sambil ribut tuh ngobrol. Sambil udah berantem satu sama lain. Kita sambil, karena itu gue udah nggak ngeliat pos ini kita di Rodenok apa di mana gitu. Ada pos kita berhenti istirahat, jangan lama berangkat. Karena tadi ada saran, kita jangan lama-lama, kita udah drop. Yang lain jangan jauh-jauh ya. Iya. Hari itu 2019 nggak ada tuh jembatan, cuma ininya tiangnya doang, nggak ada apa papan-papannya tuh nggak ada. Jadi tiangnya doang. Kita itu jalan di atas tiang yang betonnya bang. Hati-hati ya. Ini jembatan lagi renovasi ya. Iya. Nggak ada pelang-pelangan gini. Nggak ada. Jadi cuman itu doang. Itu semua ngakuin itu. Loh, ini lagi direnovasi kali bang. Jalannya hati-hati dong kalau gitu. Itu jadi jalan gue di betonnya bang. Di betonnya, bukan, ini nggak ada. Jadi kita jatuh ya udah. Hari itu. Nah, itu tuh kita kan nunduk ngeliatin jalanan ya, berarti nggak ngeliatin ke depan. Itu nggak habis-habis bang. Sampai akhirnya ngomong temen gue, lu sadar nggak sih, kok jembatan panjang banget? Jangan diomong. Ya cepet, ya udah diomong tapi kita gimana ya? Saking udah drop dan kesal gitu. Coba deh, mendingan ngomong. Sampai akhirnya ada satu temen gue yang ngomong, ya udah dah, kalau emangnya kita ada salah, tolong dimaafin deh. Sampai akhirnya ada inisiatif ke situ. Kalau kita ada yang sompral, kita mohon maaf banget. Gue nggak ngomong kalau Leal ini lagi dapet, tetap gue jagain karena jangan sampai nanti anak-anak marah. Lea cuma nyolek-nyolek, udah Le, tenang. Gue bang lu nggak bakalan gue ninggalin lu atau gue ngebiarin lu. Jalan. Nah di jembatan mau habis, kita udah ngomong gitu, ternyata udah mau selesai nih jembatan bang. Wah udah tuh, nyampe juga akhirnya. Pas kita ngomong begitu bang, tuh nyampe. Nah cuma yang kita serem tuh, duh kok kita lama ya. Itu terucap sih sebenarnya sama anak-anak. Ya udah sih, ntar lagi kali. Udah biasa dah, kalau orang capek tuh pasti kita saling. Gamelan bang, suara gamelan. Kita pikirnya radio warga. Mungkin namanya di gunung, dia nyetel. Ah tuh, penduduk tuh, rumah penduduk. Kok udah deket lagi nih. Gitu. Udah deket lagi, rumah penduduk. Ternyata gamelannya kok makin kenceng aja ya. Lu ngedenger semuanya. Udah bablas tuh kita, udah gak ada aturan. Capek, kesel. Iya, kedengeran bang sama gue. Udah berarti udah sampai. Gue cuma buat nyemangatin jangan sampai anak-anak drop terus berhenti nangis atau kita berantem di tengah jalan. Jalan di hutan. Nah itu yang jalan tuh hutan tuh kita nggak tahu bang. Jalanan setapak mau turun ke bawah kok jauh banget gitu. Yang dari habis jembatan. Ini bersih banget ya. Jalanan kok kayak gini gitu. Kan kalau di trek terakhir setahu gue nggak ada bang tanah-tanah gembur tuh. Itu gembur bang tanah. Jadi bang pelan-pelan ya takut longsor gitu. Temen ada yang ngingetin, oh iya santai aja. Kepikiran sama gue, kita di treknya bukan nggak sih? Salah nggak sih? Tadi ada jalur cagak nggak? Nggak ada bang. Yaudah jalan aja dulu lurus. Gue sempet marah akhirnya. Gue di tengah. Gue naik ke tengah. Kenapa? Karena gue mastiin, lu jangan-jangan lu nggak salah ngambil jalur. Kok kita di jalan kayak gini ya? Gitu. Gue kepikiran. Karena emang gue takutnya nih anak-anak ngedrop. Jadi asal aja ngambil jalur. Tolong dong yang di depan. Udah bang, itu udah tahu kok. Ini jalurnya. Ya udah jalan. Ini gamelan makin kenceng aja bang.
makin kenceng nih gambarnya. Nah, yang gue bingung, kenapa ada pendaki 2 orang kok bukan di trek kita gitu. Ya akhirnya gue kepikiran, wah jangan-jangan bukan pendaki kali. Jadi udahlah, kayak emang udah tahu kita maksudnya. Nih kita udah kecapean, jadi mikir yang udah halu. Lu ngeliat Ben? Enggak bang. Wah udah dah, ini gua doang yang lihat. Berarti bukan. Jadi jalan yuk. Lu ngeliat apa bang? Yaudah lu duluan. Mundurlah gua ke belakang. Karena gua takut anak-anak kenapa ya. Pokoknya lu yang drop semuanya di depan, di tengah gitu. Coba yang depan ntar ngimbangin. Kita udah jalan tuh udah satu baris bang. Itu ngomong lagi sih gua. Lu udah kelihatan belum nih base camp ujungnya? Perkampungan kayak minimal perkebunan. Kalau udah masuk perkebunan aman kita. Enggak bang, belum bang, ini masih di hutan. Itu nggak kepikiran yang udah pengen istirahat deh. Sampai aja dulu ke base camp. Dalam keadaan yang drop, harusnya gue pingsan semua sebenarnya. Cuman rasa takut kita yang buat kita akhirnya muat-muatin diri, maksain. Jalan tuh udah nabrak. Jalan tuh udah drop, udah yang kita nggak mikir, udah bodo amat, jalan aja dulu gitu. Kaki tuh udah sakitnya tuh udah kayak ditusuk-tusuk semua juga. Semua ngomong, gue sakit banget bang, udah kayak ditusuk. Ya udah paksain dulu. Terus kita turun gitu. Gue maksain itu jangan sampai kita kenapa-napa nih malah gitu. Kita berhenti begini karena ini di hutan yang emang setapak jalanannya. Gue bingungnya nggak ada tempat buat ngeres. Di jalan dulu, nanti kalau ada tempat rest berhenti ya. Berhentilah ada bang, ngeres tuh di habis yang jembatan tuh udah jauh sih, jauh mau ke bawah. Ada tempat ngeres. Gue lagi ngobrol, bakar dulu sebat, santai dulu. Dah, gue juga janji dah, kalau emang kita ada salah, tolong dimaafin. Terus kalau emang misalnya, gue ngomong langsung aja bang. Kalau emangnya gue harus janji besok balik lagi, gue balik lagi palingan cuma ngopi doang kali, kata gue gitu. Terus karena emang udah emosi gue maksudnya, ini kok gue disasarin. Nah itu tuh ada pendaki 4 orang jalan ngelewatin kita tegur, dia yang nggak lagi-lagi nggak. Anak-anak tuh sombong banget sih. Kan iya bang, kan biasanya kita bang gitu set mendaki naiknya dia pagi banget ya gitu. Nah itu udah ada yang sadar jam bang waktu itu, udah ada yang sadar jam. Udah jam 2 nih nggak kerasa, 2:30. Oh ya udah, diliatin mukanya. Cuma emang yang kita mikir malam kan, cuma nggak ada yang respon sih. Nah dia jalannya tuh nggak ke kita bang, nggak di jalur kita. Dia jalannya terus, dia jalan tuh terus ke lembah, jalan. Akhirnya kita yang lagi ngerokok tuh, kita langsung, udah yuk jalan yuk. Kayaknya udah oke nih badan. Kita nggak ngomong. Dan ternyata yang lihat cuman grup kita yang drop doang bang. Yang depan tuh enggak nih yang 5. Tadi buset, orang jalan lewat lembah ya. Yang mana bang? Kita doang ini. Udah deh, jalan nih. Itu udah ada, nih udah nggak beres nih. Makin kemari, Beben udah nggak bisa ngomong. Jadi udah nggak mau jalan. Gue nggak bisa gitu. Cuma nggak bisa ngomong. Jadi dia cuma ngerangkul, megangin gue, tolongin gue mungkin gitu kali ya. Pas gue ngeliat ke belakangnya bang, jadi itu ada kuntilanak bang di belakang dia. Jadi, gue bilang nih kacau banget. Gue dihajar habis-habisan. Opan yang ngomong soalnya, bang kita diserang habis-habisan. Dia indigo. Gue diserang habis-habisan. Udah dah, kita
kayaknya mendingan turun. Itu gamelan terus, gamelan sampai ke bawah. Yang akhirnya nggak jauh ada pertigaan kan bang, yang pas mau di perkebunan nih, udah mau ke base camp kan, udah wah perkebunan nih, karena udah kelihatan bang lampu-lampu. Gamelannya hilang bang, gamelan hilang, cuma berapa langkah doang. Gua habis, nah itu tuh ketemu sama bapak-bapak sama ibu-ibu, bapak-bapaknya gondrong. Itu ketemu sama ibu-ibu 3 orang lah, 3, 4, hampir 4 orang juga. 3 orang kalau nggak salah sih. Udah drop juga gitu. Karena udah berbaur sama kita. Pak, mendingan nanya aja dah. Daripada kita malu ya. Ini kalau base camp masih jauh nggak ya Pak? Cuma nunjuk doang. Nggak jauh. Tuh ambil aja ke situ, lurus. Itu jawabannya simpel. Tapi yang bikin kita semua merinding. Beben langsung nepak narik. Karena Beben ngeliat yang satu mukanya hancur. Narik. Dia nggak ngomong, udah nggak bisa ngomong. Ya udah kita jalan. Ayo Ben, udah lu tenang aja. Jadi kayak indigo kita semuanya akhirnya hari itu. Turun. Sampai gue pikir base camp bang. Masih nggak taunya. Itu baru kelihatan doang. Kita turun agak turun begitu kan, belok. Kok masih jauh banget treknya. Kita kelihatan baru bang itu. Baru kelihatan trek. Oh ini jalurnya gitu. Ternyata masih jauh. Masih ada sekitar setengah jam lah. Cuma udah kita lari yuk. Biar cepat. Wah, masih jauh loh base camp. Melari kita. Ya maksudnya setengah lah. Nyeprint. Ini yang drop gimana? Kalau lu yang 5 sih kuat. Gue sih ngimbangin, ya udah sampai ke base camp akhirnya bang. Beres-beres kita langsung berangkat. Pas gue ngeliat itu jam 3:30 bang. Jam 4 kurang 15. Subuh. Mau subuh. Berangkat gue 4:30, jam 4 lewat. Sampai jam 4 lagi. 4:30 kan gue berangkat. Jam 5 lah kalau nggak salah. Karena kita makan. Kita baru sadari di bawah gitu mau ngeliat jam karena tadi udah emang drop. Gue sih ngeliat bang sebenarnya jam kita udah nggak biasa ini. Kok 12 jam turun. Sebenarnya kita nggak ada berhentinya. Maksudnya berhenti tuh nggak yang 5 menit hitungan kita kayaknya gitu normalnya berhenti. Tapi kita jalan lagi, dipaksa jalan. Dan itu tuh ada kesempatan bisa nyeprin. Dapat minum seger, nyeprin dikit. Jalan tuh yang jalan gitu, maksudnya nggak yang kita leha-leha gitu bang. Istirahatnya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama, nggak ada istirahat yang kita sampai sejam. Iya. Nggak ada. Jam 4 kurang 15 sudah dah beres-beres. Jangan. Nah, gua ngelihat sekitar kita di bawah ini kan ada yang pemandian dulu nih yang tempat WC itu bang. Ada gedungan, ada gedung pertanian apa ya, petani ya. Karena ada WC-nya tuh yang jajar tuh dari kayu. Nah, kita beres-beres di situ. Itu sepi, gue nggak ngeliat ada orang apa. Beres-beres, bersih-bersih biar seger nih, jangan mandi, lu ngantuk. Karena kita mau langsung pulang kan. Bawa motor kita ngebut karena lu harus kerja kan. Jam 4 tuh, hampir jam 4 lewat. Kalau nggak salah waktu itu azan. Kabut, pas azan kabut hilang bang. Azan kabut hilang. Dan itu baru kelihatan, itu banyak orang ternyata di sekitar gua. Lagi pada istirahat juga. Tadi kayaknya kita doang ya. Kita akhirnya tengok-tengokan. Yaudah yuk, buru-buru ke parkiran. Dia jangan lama-lama di sini. Udah nggak beres ini. Berani kita buat ngomong, udah di bawah ini bang. Gue udah nggak bakal naik lagi bang. Gue gantung sepatu sekarang. Sumpah bang, serem banget. Iya nggak usah diomong. Udah ayo pulang. Karena gue ngeliat nih bang, yang satu lagi tuh masih diikutin si Lea ini. Karena kan dia lagi main. Udah pulang lah. Punya cerita gue pulang. Sampai biar gimana caranya nih, gue sampai ke Bekasi. Kan lucu, perginya gue sampai sekian 6 jam hampir 7 jam
Gue pulang cuma 2 jam sampai bang sebenarnya. Gitu. Sampai sana tuh jam 6 gue lihat, 6:30 gue inget. Sampai Bekasi tuh udah sangat, emang itu jalurnya ini tadi yang malam. Iya. Normal jalurnya. Iya. Emangnya ini normalnya segini. Kalau kita pulang tuh kita ya cepet dah gitu kan. Loh, yang kemarin kita lewat perumahannya mana ya? Saya sempat nanya nih. Karena saya pulang tuh udah sama Beben. Beben udah drop. Ben lu di gua, lu pegangan, lu kenceng sekenceng-kenceng. Kalau carrier buat lu berat, lu buang aja Ben. Saking keselnya saya, karena carrier lu kosong. Cuma sedikit. Kalau lu nggak kuat ngomong ya, lu buang aja. Udah saking keselnya gitu. Pulang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Saya nanya sambil jalan tuh, sambil nge-track, saya balap lagi. Jalur yang kemarin, perumahan mana ya? Di depan bang. Yaudah. Terus saya mundur lagi. Nggak ada bang yang kemarin gue lewatin. Jalur masuk perumahan yang gue bilang. Dia pergi. Kayak beda berarti bang ya? Nggak ada, jalur itu nggak ada. Gue inget kalau gue dikasih kelebihan kalau jalan tuh, gue inget meskipun gue sekali ke tempat kemana aja gue pergi, gue pasti inget jalan. Sekali gue inget. Karena gue matok, oh ini pertigaan gue ke gini. Patokannya ini, gedung ini, gitu. Oh yang kemarin kita nggak lewatin ya. Udah kelewat kali bang. Udah yuk buru-buru. Karena gue pengen kerja. Jadi anak-anak emang udah drop parah. Bawa motor juga udah gila. Sempet istirahat 15 menit tidur di Indomaret sih. Gue inget. Istirahat dulu deh. Gila ini jalanan. Kok nggak kelewat ya? Udah istirahat deh di Indomaret. Beli air aja dulu. Jangan dipaksain. Nggak bang, gue harus kerja. Ada berapa orang nih? Ini udah makin gak beres aja anak-anak. Ini yang drop tidurnya udah gua nggak bisa bangunin. Udah mau nggak mau lu pokoknya paksain imbangin deh. Kalau yang mau cuti izin jalan santai aja, biarin yang mau pada kerja duluan. Gua ambil inisiatif bang. Ada mereka duluan. Ya tetap aja kita udah bang ikut bareng. Kita harus pulang bareng. Pulang bang sampai Cikarang. Itu jam 7 lah, jam 7 gue sampai. Cuma udah misah nih bang, gue sama yang si Lea ini udah misah nih, dia pulang ke rumah cowoknya sama si Windy karena dia satu PT, satu rumah sakit sih, kerjanya di rumah sakit. Gue pulang sama Beben ke kosan gue di Gombong, itu ngikutin bang, dan itu gue ngelihat ada di pojokan kamar. Beben ngomong bang, gue nggak tidur sini ya, gue di sini aja. Dan itu bukan cuma Beben, gue doang. Nggak cuma gue doang sama Beben gitu. Yang lainnya bang, gue pulang ya. Itu yang semalam di sono gitu. Gue diem. Akhirnya gue sempat nanya-nanya dong ke teman-teman. Gue gimana nih? Gue mau istirahat jadi nggak bisa. Saking gue gue drop juga sih hari itu. Gue capek, belum tidur. Ben sebentar ya gue nanya-nanya dulu ya. Gue harus gimana nih? Akhirnya temen gue ngasih saran. Yang satu orang. Yang gak mau disebutin namanya bang. Lu anterin aja lah. Dia pengen lu dianterin sama lu. Oh ya udah. Karena ngobrol. Dia. Ya udah. Gak sekarang tapi ya. Gue langsung ngeliatin dia gitu. Dan itu cekikikan bang, cuman hilang tuh di tembok. Gitu. Ya udah istirahat tuh. Gue bilang masih pagi nih, Cikarang gitu, terang. Kok bisa kelihatan? Emang sih kamar nggak dibuka, sih nggak, jadi gelap gitu bang. Karena anak-anak kan butuh tidur istirahat yang nyaman nih. Udah nggak usah dibuka jendela bang, istirahatnya dulu. Tidur, bangun sore. Hari itu juga bang, gue langsung nyari motor. Sore gue bangun, Ben, tolongin gue Ben. Gak ada bang. Akhirnya gue nyari ke temen gue yang lain, teman pendaki juga. Gue ceritain, dan itu ngikutin gue bang.
Sosok itu bang? Iya. Jadi temen gue tuh ngomong, udah lu pakai motor gue yang baru. Gitu. Sore itu. Nah yang gue bingung, besok paginya gue ke rumah dia, tuh motor mati bang, nggak bisa dipakai. Motor baru loh. Motor baru. Gue starter sampai akhirnya akinya kali, ininya. Udah terus. Akhirnya ada yang ngerti, dia ntar aja. Lu sore kali berangkat. Nggak bisa lu sekarang. Oke deh, kalau gitu. Istirahat lah gue ke temen gue yang minjemin motor nih. Motor baru bang. Motor baru rusak gak bisa di starter. Tapi kan gue mikirnya gini. Masa iya sih namanya yang kayak gitu tuh. Dia butuh jalan malam juga. Sedangkan dia siang aja dia masih bisa berani nongol di kamar. Tapi emang gue harus jalan malam. Ternyata gue ngelintasin jalan gue pergi bang. Dan itu jamnya juga sebenarnya gini. Kemarin tuh kan gue hampir 7 jam. Nah yang kedua kali mah nggak jalan normal 4 jam. Cuman gue ngelewatin lintas yang kemarin gue lewat. Perumahan yang nggak ada sebetulnya itu. Bukan perumahan. Tapi gue ngelewatin lagi. Karena malam kan gue jalan. Gue berangkat dari jam 5. Nggak ada masalah. Nggak ada kendala. Dan gue ketemu bang sama gerbangnya. Oh ini nih perumahan yang kemarin gue lewat. Jam 7, setengah 8. Tapi normal. Sampai sono jam 10 soalnya. Sampai Cibodas? Cibodas. Karena gue emang sendiri. Itu di dalam perjalanan bang. Semua orang banyak yang negor. Bang, lu berhenti dulu. Di jalanan trek-trek kan. Kalau dari Cikarang itu agak banyak sawah ya bang, kebun. Itu di belakang lu tuh gitu. Pada ngeliat bang. Jadi gue ngeri juga, gue bilang, seserem itu kali ya, sampai dia orang kelihatan juga. Terus gue jalan sih fokus, gue bawa cepet waktu itu. 60, 80, paling ini banget 60 lah, karena emang gue pikirnya gue harus buru-buru nyampe nih. Ngeri gue bang, karena gue sendiri. Tapi pas sampai ke sana, gimana tuh bang? Nah, gue nyampe akhirnya ke Cibodas nih, di warung si ibu, yang di pas mau ke Cimaksi ya. Dek, di sini aja ngopinya, jangan di situ. Si ibu ngerti nih. Nih, bawa ini nih. Gue inget bang dikasih teh manis pahit. Itu tuh teh manis pahit, teh manis. Ya, teh manis sama teh pahit. Kopi pahit sama kopi manis. Jadi gue dibikinin 4 gelas bang. Dia ngeliatnya gue berempat. Dia, Bu, ini, ya udah ini. Gitu. Jadi ngerti mungkin ya gue nggak paham. Akhirnya gue jalan tuh ke pintu si Cibodas nih. Gue cuma ngomong doang, kalau emang lu udah mau pulang, pulang aja dah. Lu jangan ganggu gue lagi. Dan gue minta maaf kalau teman-teman gue banyak salah sama. Udah gue begitu doang bang. Nah dari situ tuh langsung itu ketawa bang, sejadi-jadinya dia sambil terbang. Kan kalau makin ngejauhin dia makin gede suaranya. Ya ampun, gue bilang sampai segini. Gue baru seumur-umur nih ngalamin yang kayak gini gitu. Dia ngikutin sampai mau dianterin pulang juga, terus ngapain ngikutin juga gitu. Ngapain ikutin dia bang? Iya, nah itu yang jadi pertanyaan. Akhirnya gue berpikir, makanya kalau ada niat, jangan sembarangan nih kalau mau naik gunung ya. Itu aja sih kali pesan-pesannya. Segala lu mau ngetes apa gitu bang. Jadi kayak gue berpikirnya dulu gue niat naik ngedaki aja, makanya gue aman-aman aja di semua pendakian. Meskipun gue ngeliat atau gue pernah ngalamin disasarin juga atau kayak gimana, tapi yang ini nggak biasa gitu, sampai mereka tuh nyerang temen gue yang kecekek. Iya. Banyak banget itu gangguannya bang ya. Dan itu sepanjang perjalanan bahkan naik sampai turun kan. Tapi lu sadar nggak sih bang, semua kejadian yang lu alami dan rekan pendakian lu pada saat itu, apa nih bang? Sumbernya dari mana tuh bang? Sumber? Kalau sumber itu, jadi ada satu orang yang dia nggak mau disebutin namanya. Oke. Lu bener nggak sih kalau lu tuh turunan
dari itu yang namanya di alun-alun. Dia ngomongnya gitu aja. Oke. Ya, dia buktiin. Heeh. Dia pengen buktiin itu doang. Nah, petakannya sih di situ menurut gua gitu. Segala ngebahas tentang riwayat yang gua udah tahu ini dari dulu, tapi gua nggak pernah bahas itu. Gua aman-aman aja. Oh, oke. Nggak percaya. Nggak gitu, percaya, iya. Akhirnya dibuktiin, dan mungkin macan lodaya apa yang segala macam dibilang di warung gua sempat ngobrol. Iya kan. Dia bentuknya emang kalau nemuin orang Raden Surya Kencana itu kadang orang, kadang macan. Oh, Oke. gua tahu di situ akhirnya. Emang akang dari mana? Saya dari Cikarang. Gua nggak ngomong sih sama dia, tapi si gua ngomong gini aja. Di Al-Fatihain aja bang kalau sama Buyut mah. Iya Buyut tuh kirimin aja Al-Fatihah. Sama si Bu Warung tuh dikasih taunya gitu. Oh gitu ya Bu. Iya. Oke. Akhirnya disitulah gue langsung yaudah Ibu makasih. Emang banyak bang yang kadang keturunannya dia yang datang ke sini tuh nggak biasa gangguannya. Oke. Kalau yang merekanya sompral kadang. Padahal cuma niat bener nggak sih, cuma begitu aja sih Bu sebenarnya teman saya. Tapi lu sempet menyelidiki nggak nih bang kalau memang benar lu itu salah satu keturunan dari beliau? Ya dari dulu kalau itu sih udah tahu bang. Cuma gue nggak pernah mau bahas itu, berat bang. Oke. Kayak gelar gini deh. Itu tuh keradenan itu sebenarnya gelar sama kayak Abaib, cuma dibungkus bang. Dibungkusnya gini. Zaman dulu buat ngislamin itu orang itu nggak gampang. Makanya harus ada kasta yang kuat yang orang ini gak berani buat ngelawan. Ditaruhlah keradenan. Itu sejarah keradenan sebetulnya itu. Oke. Pengislaman. Dengan dia ya memang keturunan kerajaan. Gitu. Tapi aslinya dia bawa misi Islam kayak Habaib misal. Atau kiai kalau sekarang. Kayak gitu bang. Cuma dia punya pengaruh Banyak ya? Banyak. Kalau keradenan kan darah biru yang padahal itu tuh sebenarnya untuk pengislaman dulu tujuannya. Untuk yang diketuakan mungkin. Iya dituakan untuk keislaman. Tapi tadi sempat dengar cerita di Bang Prem bang, kayak sempat ngecek nama lu. Ya itu dulu. Nggak apa-apa bang? Iya nggak apa-apa. Itu di mana bang ngeceknya bang? Di makam Raden Arya Wiratanda Datar di Cianjur, Cikundul bang. Ada nama itu? Hah? Ada nama? Iya nama gue terakhir. Di gue bingungnya kok bisa dia nulis nama kakek gue, nama nyokap gue, terus nama gue. Iya. Jadi terakhir nih udah tuh nggak ada lagi, nggak ditulis. Oke. Nggak ada, habis. Gitu. Oke. Iya Oh, iya. kok dari cucunya sekian banyak kenapa gue? Oh nyokap gue anak pertama soalnya, gue mikirnya gitu. Dari kakek gue. Secara nggak langsung dari berapa keturunan bang sampai ke beliau ini? Dari kakek lu itu? Kakek gue ketujuh bang, dari dia, dari nama dia, dari Raden Arya Wiratanda Datar. Raden dalam 1, 6, dia satunya kan Raden Arya Wiratanda Datar itu 1. Raden dalam 2 itu kan Raden Surya Kencana. Raden dalam 3, Raden dalam 4. Nah kakek gue tuh yang ketujuh. Masih ada 1 turunan gitu bang. Nah nih bang. Deket banget gitu. Mohon maaf nih bang, bukannya setahu gue bang ya, kalau misalkan ada sangkut pautnya sama beliau, sama Raden Ayang Surya Kencana, bukannya apa sih keturunan dan cucunya itu disambut dengan hangat di sana bang? Kok lu malah sebaliknya gitu loh bang? Nah jadi gini bang, gue sempet ngebahas itu, jadi ternyata lu boleh ngebahas itu, tapi asal jangan ada, maksudnya gini, lu ngebahas, lu jangan nantang. Temen gue kan nantang. Oke. Iya. Lu jangan nantang. Paham. Betul ya. Dia dikasih paham, tapi emang gue nggak keserang. Gue sadar maksudnya dalam keadaan gue capek, tapi dia nggak nyerang gue emang semua nih temen-temen gue kan. Gokil banget sih bang. Sekali lagi thank you sekali bang ya. Dan sebelum mengakhiri video kali ini bang, mungkin punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman semua nih bang yang mendengarkan video lu pada malam kali ini. Ya khususnya buat para pendaki ya, mungkin
di Gen Z-nya ya. Kalau kita kan mungkin di milenial ya Bang. Jadi maksudnya terserah itu mau angkatan manapun, asal selama masih ada niat yang baik, naik aja. Yang pertama sih niat sih yang baik, prepare yang bagus dengan alat yang mumpuni dan kondisi fisik yang bagus. Satu nih, gue nitipnya buat cewek, kalau mau dapet ngomong, Nggak usah ditutupin ya. nggak usah ditutupin. Dibuka aja gitu. Dibuka ya? aja. Oh enggak ya. Maksudnya dibuka, gua tuh lagi kayak gini gitu loh gitu. Ya, maksudnya. artinya ketika lu lagi mau dapet, lu undurin aja dulu, nanti selesai lu dapet menstruasi mungkin gitu kan. Ya. Gimana sih ya penyampaian buat cewek nih khususnya? Kan perempuan itu kan biasa kan sadar sama tanggal-tanggal datang. Tanggal-tanggal datang Udah gitu, pas harusnya ya. mereka tahu. Iya, udah ada persiapannya mungkin ya. Yang pasti sih niat yang bagus aja, terus sampahannya sih Bang. Sampah ya, Sampah. buat turun kembali Bang. Gue nggak respect banget sampahan sekarang di mana-mana. Pastilah, sebuah gunung Bang. Ya. Ya mau gimana lagi Bang, memang udah tradisinya mungkin. Tapi dulu nggak gitu kayaknya Bang. Ya kan dulu kan pendaki masih dikit Bang, beda sama sekarang. Iya sih. Banyak pendaki FOMO. Oke, itu aja Bang berarti ya. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Wangi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.